Boleh nggak orang tawasul kepada orang soleh yang masih hidup? Secara hukum syar'i boleh. Lihat ya, boleh. Tapi sebaiknya tidak usah, kita langsung aja kepada Allah. Kan Allah menyuruh kita berdoa langsung tanpa perantara. Kalau soal boleh, seperti kejadian yang besar, seperti sahabat tawasul kepada Nabi agar turun hujan. Setelah Nabi meninggal, nggak ada sahabat yang datang kepada Nabi untuk minta sesuatu. Di zaman Umar terjadi kemarau, Umar nggak datang ke kubur Nabi. Umar di Madinah sebagai Khalifatul Rasyid yang kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu datang kepada siapa? Kepada Abbas bin Abdul Muthalib. Wahai Abbas, dulu kami tawasul kepada Nabi ketika kemarau. Sekarang Nabi sudah meninggal, kami tawasul kepada engkau. Maka Abbas berdoa, Umar berdoa, turun hujan. Jadi masalah yang besar. Kalau pribadi doa-doa kita langsung kepada Allah SWT. Ini apa saja perkataan dan perbuatan yang merusak tauhidnya, banyak, ratusan yang nggak mungkin dijawab di sini. Boleh nggak seorang yang taubat menceritakan masa lalu yang penuh dengan maksiat? Nggak boleh. Nggak boleh. Allah sudah tutup dia ketika dia berbuat dosa maksiat, jangan ceritakan lagi kepada orang lain. Kalau dia taubat kepada Allah, sudah. Jangan cerita lagi masa yang lalunya, tutup sudah. Jadi jangan ceritakan apa-apa yang sudah Allah tutup dan dia sudah taubat kepada Allah, jangan ceritakan. Jadi jangan ceritakan tentang maksiat. Nanti orang akan apa? Akan ingin berusaha melakukannya. Apakah boleh kita berguru dengan siapa aja? Ambil baiknya. Mana tahu antum baiknya dia? Tinggalkan jeleknya. Jadi belajar, para ulama salah belajar kepada orang itu tahu dulu akidahnya. Benar enggak? Manhajnya benar enggak? Gimana ibadah sholatnya dia? Sampai tahu, udah tahu semuanya jelas, akidahnya, manhajnya jelas, baru belajar. Enggak seperti sekarang, baru dengar ceramahnya di YouTube panggil. Ya. Ya seperti Bali mengaji nih itu yang lainnya. Dengar di YouTube ada orang ceramah, nggak tahu ini tukang obat apa siapa yang ceramah ini. Panggil. Ini kan menunjukkan kepada apa? Kebodohan. Orang harus tahu dulu siapa yang ceramah itu, bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana dia dakwah ini. Bukan asal dengar. Sekarang begitu orang. Sampai bersaing antara panitia pengajian. Mau apa? Kita ini mau dakwah, mau kembali kepada Allah, mau tahu tentang ilmu yang bermanfaat. Kita mau melakukan amal soleh. Bukan, wah ini enak ini. Ini bukan makanan. Ini dakwanya enak ini. Ini dakwanya lembek. Oh yang ini keras. La haula wala quwata illa billah. Yang nilai dakwah sekarang siapa? Orang-orang bodoh. Orang bodoh itu bisa nilai ustadz. Yang nilai ustadz itu baik dan tidaknya, dia manhajnya lurusnya dia, ya ustadz juga yang paham. Yang menilai ulama ya ulama. Yang dai ya para dai yang ngerti. Sama seperti kemarin saya contohkan, yang menilai dokter itu bisa dan tidaknya dokter juga. Ini sekarang nilai siapa? Yang nilai panitia yang nggak ngerti apa-apa. Baru ngaji kemarin, udah panggil ustadz. Akhirnya apa? Itu yang begitu kadang-kadang apa? Futur udah nggak mau ngaji lagi. Karena merasa dia punya duit bisa panggil ustadz. Akhirnya apa? Kemudian dipanggil siapa aja. Ini bukannya namanya dakwah, ngerusak umat orang ini. Ngerusak umat. Antum cari yang betul-betul mendakwakan tentang dakwah tauhid, manfaat buat umat. Enggak apa-apa, enggak mesti tiap pekan, enggak mesti tiap bulan, enggak mesti 2 bulan sekali. Hatta 6 bulan sekali enggak ada masalah. Yang penting dakwah ini jalan. Dakwah ini jalan. Tapi yang penting setiap bulan harus ada siapa aja, ya rusak dakwah ini nanti. Dimasuki oleh orang-orang yang tidak punya berilmu dan tidak punya manhaj sama sekali. Bahkan kadang-kadang panitia manggil, ini panitia, iya Pak, Bali mengaji. Ini saya Ustadz pengen ngisi di Bali. Ustadz minta, mau ngapain minta? Kalau minta berarti apa? Merendahkan diri pada manusia, merengek-rengek. Nggak boleh dia seperti itu. Seorang ustadz punya izzah, punya izzah. Kalau memang dia dibutuhkan, dipanggil, dia datang. Tapi kalau dia punya jadwal yang penuh, ya cari waktu nanti.
Tapi harus disampaikan yang benar. Jangan ikutin panitia, jangan. Ustadz, nanti isinya yang ini aja Ustadz ya. Ustadz ya samina wa atona. Sedikit ketok kepalanya. Gimana nggak rusak dakwah? Ustadz ngikutin panitia. Bagaimana kalau saya mengantarkan orang-orang yang saya tahu dia untuk berbuat syirik kepada Allah? Boleh nggak saya ngantar? Nggak boleh. Jadi kalau kita udah tahu dia berbuat syirik kepada Allah, ya kita jangan ngantar. Karena kita ikut ta'awun al-itsmi wal udwan. Bagaimana kalau kita disuruh sama orang tua untuk berbuat perkara-perkara yang bid'ah? Boleh nggak kita taati? Nggak boleh. Apakah kalau kita nggak taat termasuk durhaka? Tidak. Kan nggak boleh taat pada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Ini apakah dengan kita datang ke kuburan wali itu sebagai wasilah? Yang ada ini minta bukan wasilah. Dan gak boleh jadikan mereka sebagai wasilah. Lihat, orang-orang kafir menjadikan berhala itu sebagai wasilah kepada siapa? Kepada Allah. Sampai orang-orang kafir mengatakan, Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar di ayat 3. Surah 39 ayat 3. Ma na'budukum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami gak menyembah mereka patung-patung kubur ini. Tapi kami menjadikan mereka sebagai wasilah kepada Allah untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Apa bedanya dengan orang sekarang? Menjadikan ulama atau wali atau kiai itu yang mereka sembah sebagai wasilah. Mereka namakan wasilah. Pada hakikatnya yang kita lihat hakikat bukan nama. Hakikatnya perbuatan apa mereka ini? Syirik. Menyembah kepada selain Allah. Tujuan dari dakwah tauhid ini untuk siapa? Apakah untuk orang kafir atau untuk orang muslim? Semuanya. Orang muslim yang ada sekarang ini bertauhid atau tidak? Sebagian besar mereka belum bertauhid. Sebagian orang muslim itu muslim KTP, masih banyak yang berbuat syirik atau tidak? Banyak yang belum tahu tentang Allah, banyak yang belum tahu tentang Muhammad Rasulullah SAW, banyak yang belum tahu tentang agama Islam. Dakwah ini sampaikan kepada mereka. Adapun kepada orang kafir tetap kita dakwakan. Jadi ada anggapan dakwah tauhid itu hanya untuk orang-orang kafir. Ini salah. Orang kaum muslimin aja bukan hanya kaum muslimin, kiainya, ustadznya, habibnya belum tahu tentang tauhid. Mereka masih berbuat apa? Kesyirikan. Harus kita dakwakan ribuan kali sampai mereka paham tentang agama ini. Dan ini dakwah tauhid semuanya. Yang didakwakan oleh para imam Ahlus Sunnah kepada siapa? Kepada kaum muslimin, mendakwakan tentang tauhid. Dan Nabi SAW ketika para sahabat masuk Islam, Nabi terus gak mendakwakan dakwah tauhid, tetap gak pernah berhenti sampai di akhir hayatnya 5 hari menjelang wafat Nabi dakwakan tentang dakwah tauhid. 5 hari menjelang wafat sampai Nabi mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya masajid. Mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aku larang kalian dari demikian. 5 hari menjelang wafat Nabi terus mengingatkan supaya orang tidak berbuat apa? Tidak berbuat syirik. Dan masjid yang dibangun di atas kubur di Indonesia banyak atau tidak? Banyak. Kemudian ada masjid, kemudian pewakafnya atau kiainya atau ustadznya dikuburkan dalam masjid. Nggak boleh kita sholat di masjid yang ada kuburan. Dan ini terjadi. Akhirnya lama-lama kelamaan disembah kuburan itu. Nabi ingatkan 5 hari menjelang wafat. Apa yang Nabi khawatirkan terjadi di tengah-tengah umat ini. Ya sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Itu yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Tinggal antum mengulang lagi, membaca lagi bukunya. Begitu juga tentang tauhid. Saya ada juga menjelaskan tentang syarah kitab tauhid. Nanti antum bisa baca itu. Supaya antum paham tentang tauhid ini betul-betul harus kita paham. Karena apa? Karena banyak orang yang menyimpang dari jalan tauhid ini. Dan dakwah salaf intinya dakwah tauhid. Dakwah salaf dakwah tauhid. Di samping menjelaskan tentang manhaj yang lainnya, tapi yang paling pokok dakwah tauhid. Kita harus paham, karena dengan tauhid ini Allah akan mudahkan semua
urusan kita. Dengan tauhid ini kita tambah yakin dengan apa? Dengan agama Islam ini. Tambah yakin tentang kehidupan kita, tambah yakin tentang surga, tentang neraka dan yang lainnya. Dan itu akan memberikan semangat kepada kita untuk terus berjuang menegakkan agama ini. Dan juga menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Maka kepada semua bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kita harus belajar lagi tentang tauhid, membaca lagi kitab-kitab tentang tauhid, syarah kitab tauhid dan yang lainnya. Buku ini antum tamatkan sekali atau dua kali, antum baca. Kemudian juga antum berikan hadiah kepada para ustadz, para dai, yang lainnya, kiai-kiai, supaya mereka juga paham. Antum paham, mereka